Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman sekalian penjelasan atau definisi apa itu bid'ah. Karena di zaman kita sekarang ini banyak kan orang-orang dikit-dikit bahas tentang ini bid'ah, itu bid'ah. Semua hal apa yang kalian lakukan tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, maka hal tersebut dikategorikan atau dibilang bid'ah menurut sebagian kelompok. Ingat, tujuan saya membuat video ini bukan karena saya benci dengan satu kelompok atau mau mencaci maki. Tidak teman-teman sekalian, tidak ada sama sekali terdetik dalam hati saya untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi tujuan saya membuat video ini agar kalian bisa lebih cerdas dan bisa menjadi pertimbangan kalian. Silakan kalian ambil menurut kalian ada hal positif apa yang saya sampaikan, dan kalau menurut kalian apa yang saya sampaikan itu hanya omong kosong atau kalian tidak menerima apa yang saya sampaikan, silakan kalian buang sejauh-jauhnya. Baiklah, langsung saja ke topik. Ini dia penjelasannya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan apa itu bid'ah. Jadi penjelasan tentang bid'ah ini ada dua definisi nih teman-teman. Karena ada dua kelompok yang berbeda pendapat tentang bid'ah. Kelompok pertama, bid'ah itu adalah menurut mereka ya. Kelompok pertama mengatakan bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, maka hal tersebut dikategorikan bid'ah. Kelompok pertama ini mempunyai beberapa definisi nih teman-teman. Tadi definisi yang pertama. Definisi yang kedua, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW dan menyangkut paut tentang ibadah. Jadi sesuatu yang baru itu harus tentang ibadah ya. Kalau kayak motor itu kan bukan hal ibadah. Nah itu nggak bid'ah menurut definisi yang kedua dari kelompok pertama. Definisi yang ketiga dari kelompok yang pertama, bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah dikerjakan oleh sahabat. Jadi bedanya yang definisi ketiga dengan definisi pertama, kalau definisi pertama khusus dengan Nabi, di zaman Nabi doang. Kalau definisi ketiga ini nambah segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh sahabat. Jadi kalau ada sesuatu yang baru yang pernah dikerjakan oleh sahabat, maka itu bukan dikategorikan bid'ah. Ini menurut definisi yang pertama. Definisi yang kedua ini kalian bisa buka di kitab ini, Intabih Dinuka fi Khotor, karyanya Habib Alwi. Dan beliau ini sangat luar biasa teman-teman sekalian. Karena beliau ketika menulis sebuah pendapat atau sebuah argumen, beliau akan menyertai maroji, sumber. Dia akan menyertai sumber. Nanti saya tulis di belakang ya, di sini. Definisi bid'ah menurut beliau yang beliau jelaskan di dalam kitab beliau adalah sesuatu yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka ini dikategorikan bid'ah. Akan tetapi menurut pendapat yang kedua, bid'ah itu terbagi menjadi dua. Sedangkan menurut pendapat yang pertama tadi, bid'ah itu tidak ada bagian. Kedua ini membagi bid'ah menjadi dua. Apakah itu dari akal-akalan mereka atau dari pendapat Habib Alwi itu sendiri? Nah, coba kalian lihat referensinya di belakang. Nah, di situ disebutkan teman-teman sekalian. Beliau tidak membagi bid'ah itu menurut pendapat beliau sendiri ya teman-teman sekalian. Beliau membagi bid'ah itu menurut beberapa pendapat ulama yang di nas ini nih teman-teman. Nih contohnya seperti kalamnya Imam Asy-Syafi'i. Kalian bisa buka di kitab Hilyatul Auliya nih teman-teman. Di situ Imam Syafi'i bilang apa? Al bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumatun. Jadi bid'ah ini ada dua teman-teman sekalian. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud wa ma khalafa sunnah fahuwa madhmum. Adapun bid'ah yang
tidak menentang sunnah, ya berarti dia sama ya, selaras dengan sunnah, maka dia dikategorikan mahmud, yang terpuji, diperbolehkan berarti ini teman-teman. Adapun yang bertentangan dengan sunnah, yaitu sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia tercela, berarti tidak boleh dilakukan teman-teman. Tidak hanya Imam Syafi'i ini teman-teman, ada juga Ibnul Athir juga menjelaskan bid'ah itu terbagi menjadi dua. Seperti mana yang di belakang ini, ada bid'ah huda, ada bid'ah dolala. Bid'ah huda itu berarti diperbolehkan teman-teman, sedangkan bid'ah dolala itu yang tidak diperbolehkan. Nah, itu tadi penjelasan menurut pendapat yang kedua teman-teman sekalian. Dan saya secara pribadi condong pendapat kedua. Tapi saya di sini akan mencoba mengkritik pendapat yang pertama nih teman-teman sekalian. Kita mulai dari definisi mereka, kan pendapat pertama ini menjelaskan bid'ah ini ada 3 definisi ya kan, yang pertama tadi. Pendapat pertama dan definisi yang pertama itu sangat lemah teman-teman sekalian. Karena apa? Karena banyak nih zaman kita sekarang hal yang baru yang tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, dan mereka pendapat pertama ini melakukan hal tersebut. Contohnya mereka membaca Sahihul Bukhari. Pembukaan Sahih Bukhari itu tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW teman-teman sekalian. Mushaf, pembukaan mushaf sekarang yang kalian pegang itu tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW teman-teman sekalian. Dan masih banyak lagi Sahih Bukhari, kitab Nahu, kitab Sorof, kitab Usul, kitab Fikih, dan kitab-kitab yang lainnya yang dikarang oleh ulama-ulama gede, tanpa kecuali yang dikarang oleh ulama-ulama mereka. Kenapa mereka masih melakukan hal tersebut teman-teman sekalian? Berarti definisi yang pertama ini sangat lemah. Baiklah, kita tengok definisi mereka yang kedua nih teman-teman sekalian. Ini juga sangat lemah teman-teman sekalian. Coba kita lihat di zaman kita sekarang nih teman-teman sekalian. Kalian pakai baju ya kan? Baju celana. Dan kebanyakan orang-orang sekarang memakai baju ini karya orang luar negeri, yaitu orang Eropa nih teman-teman sekalian. Bukan buatan atau baju yang pernah dikenakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan motifnya itu baru-baru nih, baru semua nih teman-teman. Dan kalian memakai baju tersebut dalam hal ibadah. Bagaimana menurut kalian? Contoh lagi, topi, peci yang saya pakai ini nih teman-teman sekalian. Peci yang saya pakai sekarang ini. Ini peci baru nih. Ini nggak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW nih teman-teman sekalian. Ini katanya sih ini produk Thailand sih katanya. Terus saya pakai nih di ibadah nih. Peci ini saya gunakan untuk beribadah, untuk mengerjakan sholat, untuk ceramah kayak ini. Apakah saya sudah melakukan hal bid'ah nih teman-teman sekalian? Karena tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh lagi nih teman-teman sekalian, mikrofon nih. Mikrofon nih saya gunakan untuk dakwah. Dakwah kan termasuk ibadah nih teman-teman sekalian. Atau untuk mengerjakan sholat jadi imam, atau untuk azan. Itu semua ibadah teman-teman sekalian. Dan mikrofon ini perlu kalian ketahui tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat kalau mau mengumandangkan azan, mereka pergi ke dataran tinggi terus mengumandangkan azan. Apakah kalian mau bilang saya telah melakukan bid'ah? Karena apa? Karena saya memakai sesuatu dalam hal ibadah dan tidak pernah dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana menurut kalian pendapat yang kedua ini? Menurut saya sangat lemah sih. Baiklah, kita masuk ke pendapat yang ketiga nih teman-teman sekalian. Pendapat yang ketiga bilang, segala sesuatu yang baru yang tidak pernah dikerjakan oleh sahabat dan baginda Nabi Muhammad SAW, maka hal tersebut dikategorikan bid'ah. Baiklah, kita akan mencoba mengkritik lagi nih pendapat yang ketiga nih. Penjelasan yang ketiga atau pendapat yang ketiga dari kelompok yang pertama ini juga sangat lemah nih teman-teman sekalian. Tahu kalian kitab usul siapa pertama kali yang membukukan? Menurut pendapat yang muktamad, yang pertama kali membukukan adalah Imam Asy-Syafi'i, yang mana nama kitab beliau adalah Ar-Risalah. Sedangkan Imam Syafi'i, perlu kita ketahui, Imam Syafi'i itu bukan sahabat. Imam Syafi'i itu lahir pada tahun berapa? 150 Hijriah. Sedangkan baginda Nabi Muhammad udah tufi udah ratusan tahun yang lalu teman-teman sekalian. Berarti apakah kalian berani mengucapkan atau mengatakan bahwasanya
Imam Syafi'i telah melakukan kesesatan atau telah melakukan hal bid'ah. Itu tadi kritikan saya buat pendapat yang pertama. Saya tidak akan mengkritik pendapat yang kedua, dikarenakan saya sudah memilih pendapat yang kedua. Kalau kalian mau kritik pendapat yang kedua, silakan kalian kritik di kolom komentar. Dan pastikan teman-teman sekalian, pastikan kalian menggunakan ilmu atau bantah dengan ilmiah, dan jangan lupa gunakan akal sehat. Jangan emosi, jangan mencaci maki. Karena banyak nih ada orang yang mendm yang bilang kamu ini tolol lah, kamu ini goblok lah. Justru orang yang mengucapkan hal seperti itu, saya hanya bisa tersenyum dan ketawa saja. Saya tidak akan mungkin teman-teman sekalian membalas komentar orang-orang yang seperti itu. Karena saya sudah tahu, mereka bukan level saya. Orang yang akan saya ladeni adalah orang yang membantah saya dengan argumen dan ilmiah, dan ilmu. Di situ saya akan meladenin orang seperti itu. Ingat ya teman, saya akan meladenin orang-orang yang mempunyai keilmuan dan yang menggunakan akal sehatnya. Ya mungkin itu saja. Saya undur diri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.